Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Aditya Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Mercu Buana, jurusan Broadcasting, Prodi Ilmu Komunikasi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tips atau kiat-kiat untuk semua teman-teman yang mulai mencoba masuk ke dunia profesional. Di sini kesibukan saya selain menjadi mahasiswa aktif, saya juga bekerja di salah satu instansi pemerintah di daerah Jakarta Utara. Di sini saya akan nge-share yang poin-poin penting. Yang pertama itu adalah mengenali diri dan potensi masing-masing dari teman-teman semua. Selain kita juga harus belajar, kita juga harus mengenali diri kita sendiri. Karena yang paling utama, kita kenal dengan diri kita. Siapa kita? Dan interest kita ke bidang apa? Kalau saya boleh ambil contoh, misalkan saya ini memiliki ketertarikan di bidang videografi, fotografi, dan juga editor film. Dari situlah saya mulai menggeluti bidang saya mulai belajar apa potensi-potensi yang bisa saya dapatkan dari hal kesukaan saya. Poin kedua yaitu adalah terus belajar. Teman-teman di sini tidak boleh merasa cukup, tidak boleh merasa puas, dan tidak boleh merasa penuh dengan apa yang sudah teman-teman miliki. Kenapa demikian? Karena perkembangan teknologi yang semakin pesat belakangan ini menuntut kita semua, terutama para mahasiswa, dan terutama juga untuk semua teman-teman yang ada di kelas public speaking, untuk terus belajar, untuk terus menggali apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita dalami, dan segala macam. Dan jangan lupa untuk selalu ikutin tren. Sebenarnya terus belajar ini juga tidak hanya berhenti saat kalian ingin mencari pekerjaan saja, tapi juga pada saat kalian sudah masuk ke dunia pekerjaan, pada saat kalian sudah masuk ke dunia profesional, kalian juga harus terus belajar. Karena biar apa? Biar kalian terus mengikuti perkembangannya. Terus belajar di sini juga berarti kalian bisa mempelajari kerja, lingkup dari tempat kerja kalian. Ambil yang positifnya, karena um, lingkup kerja itu pasti akan selalu ada positif dan negatif. Ambil positifnya, misalkan kalau misalkan saya bekerja di salah satu instansi pemerintah, di sini di mana saya dituntut untuk cepat, tepat, dan juga akurat dengan tekanan, dan dari situlah saya juga mulai memupuk diri saya, dan saya juga mulai belajar gimana caranya menghandle, gimana caranya bisa membagi waktu, membagi pikiran, dan juga manage mana yang sekiranya harus saya dulukan. Selanjutnya, yaitu adalah mempersiapkan diri. Maksud saya mempersiapkan CV dan portofolio. Kalau saya ambil contoh lagi, karena saya merupakan bidang editor, bidang pekerja kreatif, berarti saya harus mempersiapkan hasil-hasil kinerja saya sebelumnya. Contohnya itu adalah saya mengedit video, berarti saya harus mempersiapkan video tersebut untuk ditampilkan di HR atau rekrutmen atau recruiter. Jadi biar bisa dinilai apakah teman-teman ini sudah pantas untuk mendapatkan posisi job seperti job tersebut gitu. Poin selanjutnya, membangun relasi. Ini merupakan poin yang menurut saya cukup penting untuk teman-teman semua karena kita tahu nih, teman-teman semua sudah familiar betul dengan istilah orang dalam. Nah, sebenarnya istilah orang dalam itu nggak ada salah dan nggak ada benarnya juga. Tapi dengan adanya relasi, dengan kita memiliki teman yang banyak, dengan kita memiliki teman yang luas, atau di seluruh Indonesia, bahkan kalau bisa teman-teman memiliki teman di seluruh Indonesia, itu akan membangun dan akan memperbesar potensi di bidang profesional. Bisa ambil contoh, saya ini memiliki teman, bisa dibilang hampir seluruh Indonesia, tapi ada yang kenal kita dari pekerjaan, lingkup pekerjaan, atau kenal dari sosial media. Dari sosial media itulah kita bisa memanfaatkan, kita bisa mengenal. Misalkan saya memiliki teman yang memiliki suara yang memang kompeten dalam video tertentu. Waktu itu saya pernah ngontak dia untuk mengisi suara di salah satu konten saya. Dan itu cuan. Jadi menambah pertemanan untuk semua atau menambah relasi itu penting. Selanjutnya itu adalah mempersiapkan fisik dan mental. Fisik
dan mental itu merupakan suatu kesinambungan. Di mana apabila fisik kita kurang fit, tapi mental baja, fisik yang kurang fit atau fisik yang ngerasa kayak lagi sakit, lagi pusing, itu akan kalah dengan mental yang kuat. Karena menurut saya dan ada beberapa rekan teman saya mengatakan kesakitan itu hanya ada di pikiran kalian. Jadi kalau kalian bisa berfokus dan juga untuk ngejustify diri sendiri kalau saya kuat, saya sehat, dan saya hebat. Seperti itu. Lanjut. Fisik di sini tuh kita balik ke topik ya. Jadi fisik di sini tuh adalah kalian harus fit. Dimana kalau misalkan kalian sakit, terus juga kalian masuk ke kantor, kan teman-teman pasti kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai itulah banyak nanti akan ada timbul teguran dari bos atau mungkin ada kalian dimarahin sama bos atau target nggak kekejar. Nah, dari situlah kan kalau kayak gitu kan artinya bos tidak senang. Kalau bos tidak senang kan bahaya kepada gaji bulanan seperti itu. Mental. Kita masuk ke segmen mental. Teman-teman Gen Z ya terutama ya, kalau teman-teman Gen Z, kalian nih banyak di Instagram atau banyak di sosial media itu bilang katanya ya, kalau Gen Z itu mentalnya mental tempe, mental lembek. Jangan seperti itu teman-teman. Kalian itu harus memiliki mental baja. Kenapa seperti itu? Karena di dunia pekerjaan, di dunia profesional, atau kalian saat memasuki pekerjaan itu, kalian itu akan nggak selalu ya, kalian itu nggak selalu dibaik-baikin sama bos, atau dibaik-baikin sama atasan, atau superior, atau supervisor, atau sejenisnya. Pasti ada aja supervisor yang lagi nggak mood atau gimana gitu, makanya akhirnya jadinya kalian ikut diomelin juga gitu. Nah, dari situlah kalian harus kuat mental. Kalian jangan sampai nerima semua omelan, semua ocehan-ocehan itu ke diri kalian itu sebagai bentuk yang negatif. Coba ubah itu menjadi sebuah bentuk yang positif. Misalkan dari omelan-omelan tersebut, kalian jadikan itu sebagai sebuah kritik yang membangun untuk kalian menjadi lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, yaitu adalah menguasai bidang pekerjaannya. Nah, kan banyak nih ada teman-teman yang memang kalau dari sepenglihatan saya dan dari sepengetahuan saya, teman-teman ini banyak yang mulai pada linjur, mulai pada coba sana, coba sini gitu. Kalau misalkan teman-teman semua nggak mengetahui apa base pekerjaan kalian, dan itu akan sulit. Ada lebih baiknya sebelum kalian mengapply atau sebelum kalian input CV atau lamar pekerjaan, kalian harus mengetahui bidang apa yang sebenarnya sedang kalian masuki, seperti itu. Karena kalau kita sudah mengetahui dasarnya, sisanya itu hanya akan menjadi sebuah challenge untuk kalian untuk terus mengembangkan diri. Selanjutnya itu adalah memiliki etika dan budaya kerja. Teman-teman di sini harus mengetahui basic dari budaya kerja dari lingkup kalian sendiri. Balik lagi, karena saya bekerja di tempat yang semuanya dituntut untuk cepat. Jadi saya harus memiliki budaya pekerjaan yang cepat juga. Tapi cepat bukan berarti jelek juga. Jadi kalian harus terus belajar. Belajar untuk memaksimalkan pace kerja kalian yang cepat, tapi juga menghasilkan kinerja yang bagus. Nah, selanjutnya adalah memiliki etika. Etika di sini itu memang sebenarnya etika tidak hanya digunakan atau etika tidak hanya dimanfaatkan di dunia pekerjaan saja, tapi etika juga ada dalam keluarga, masyarakat, bahkan pertemanan. Tapi etika di sini akan sedikit berbeda dari lingkup yang lainnya. Karena kalian pada saat bekerja yang berarti kalian terikat oleh suatu perusahaan atau instansi, kalian harus memiliki etika yang memang ada standar di tempat pekerjaan kalian tersebut gitu. Jadi jangan sampai kalian ngechat HRD kalian atau kalian ngechat supervisor kalian dengan kata-kata yang kurang begitu sopan, karena itu etikanya kurang begitu bagus teman-teman. Poin selanjutnya itu adalah fleksibel. Nah, di sini teman-teman jangan terlalu kaku, jangan terlalu idealis gitu. Fleksibel di sini itu bukan berarti fleksibel dalam artian sikap ya, tapi juga fleksibel dalam hal arti yang luas. Kalian harus bisa menempatkan posisi kalian harus menjadi seperti apa dan juga harus seperti gimana
pada saat waktu yang tertentu gitu. Dan fleksibel ini bukan berarti kalian mempunyai muka banyak, tidak, bukan. Fleksibel di sini tuh berarti kalian bisa menyesuaikan, kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Karena dengan kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, itu akan bisa menjadi nilai plus untuk kalian karena kalian bisa mencoba untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, yang paling penting menurut saya adalah merencanakan karir. Merencanakan karir dalam jangka waktu yang panjang. Kalau bisa dan lebih hebat lagi, kalian bisa merencanakan karir dalam waktu mungkin sampai sampai 10 atau 20 tahun ke depan gitu. Karena dari 8 poin sebelumnya yang sudah saya sebutkan, apabila kalian tidak memiliki visi atau kalian tidak memiliki goals, itu menurut saya akan sia-sia. Kenapa demikian? Karena pada saat di beberapa tahun kalian sudah aktif bekerja, kalian ini akan timbul sebuah pertanyaan-pertanyaan. Habis ini saya mau kemana lagi ya? Habis ini saya mau pindah ke kantor mana lagi ya? Nah, kalau bisa jauh sebelum itu kalian sudah harus memiliki planning. Planning itu sebenarnya nggak cuma planning di kantornya kantor apa, tapi planning menurut saya itu adalah planning bagian-bagiannya apa. Misalkan untuk teman-teman yang berada di admin, berarti kalian harus memiliki planning kalau admin itu step kerjanya seperti apa, step by stepnya apa. Karena hidup itu kan kita harus terus maju, kita harus terus belajar, biar kita terus berkembang dan juga tidak ngestak di itu aja. Karena kayak ingat satu hal, sebuah mimpi tanpa aksi hanyalah akan menjadi mimpi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, apabila teman-teman tertarik dengan saya atau mungkin ingin mengajak kerjasama dengan saya, entah untuk fotografi atau videografi atau mungkin wedding, nah itu bisa aja kontak saya secara langsung. Dan mungkin di bawah ya di subscribe aja kalau misalkan kalian mempertanyakan portofolio saya di akun YouTube saya ini. Sebenarnya ada beberapa portofolio yang memang saya tampilkan khusus untuk untuk calon klien-klien saya. Dan apabila teman-teman tertarik bisa langsung hubungi saya aja di nomor WhatsApp di bawah atau komen aja, oke? Nanti saya hubungi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.